Apakah suara videonya sudah ada dan videonya juga udah muncul? Videonya udah muncul tapi suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya belum kedengeran ya? Berarti ini harus di-setting dulu kali ya, Kak, Iya, untuk audio input-nya. Untuk audio iya. input, Coba arahin ke atas aja. Nanti kan ada tulisan share sound and video, sound iya, audio ya, Nak. share di-share. Biasanya di mana sih ya? Arahin ke paling atas aja. Arah ke Arahin paling paling atas. atas. Ini udah Nanti paling, ada tulisan kayak pop up gitu iya, muncul. Ada pop up share, pop up, oh, share, bukan. no no. Oke ya udah nggak usah pakai Nggak video, usah ya? audio juga nggak apa-apa. Ntar ada tulisannya kan ya. Iya, itu emang sesuai sih. Izin Kak, saya Oke dengar oke. nggak videonya? Ya, Ya, tidak ada oke silakan. pop up muncul sini. Oh, langsung play aja, Kak. Iya silakan. Ini pitching video atau demonstrasi video? Nah, demonstrasi video Kak. Oke. Agak dicepetin aja ya teman-teman. Iya. Kak, mungkin demonstrasi video, segitu aja sih. Oke, makasih teman-teman. Oke, silakan dilanjutkan ya. Aku izin nih teman-teman. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, terima kasih.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat Kak malam, Pak. Rinaldi. Ye. Langsung ya, karena waktu kita terbatas, rekan-rekan ya. Silakan Iya. untuk langsung pitching-nya ya. Mana videonya? Berapa menit videonya? Pitching video ya. 10 menit. 10 menit. Coba dilihat. Mana videonya? Ini mau bikin apa nih? Untuk kami sendiri, Kak, untuk judulnya itu kami untuk meningkatkan efisiensi air di pertanian dengan pengolahan air limbah menggunakan Core Apps. Oke, peningkatan efisiensi air di pertanian dengan pengolahan air limbah. Nanti di dalamnya itu ngapain itu nanti? Di dalamnya kami menjelaskan rumusan masalahnya sama memberikan usulan solusi serta ada prototipe dan hasil pengujian dari prototipe tersebut beserta manfaatnya, Kak. Coba dijalankan aplikasinya, coba lihat. Oke, sebentar, Kak. Aplikasinya dibuat pakai Power Apps, Kak. Ya, coba di play. Ya, dijalankan. Iya. Nah, ini nih untuk tampilan layar pertama ya, Kak. Di sini ada penjadwalan manual. Belum kelihatan itu ya? Di layar kedua itu ada penjadwalan otomatis. Nah, di sini berupa informasi penyiraman. Belum kelihatan. Pal, Belum. share screen-nya belum Belum ya? nampak, Pal, yang bagian Power Apps-nya. Bentar. Coba di unshare screen dulu. Oke, relok. Apakah sudah? Apakah share screen-nya sudah? Masih belum, Pal. Belum ya? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah nampak. Sudah, coba di play Sudah dari ya? awal. Ya, dijalankan. Oke. Ini kita jalankan di sini. Nah, di sini ada layar pertama. Di layar pertama itu ada penjadwalan manual. Di sini kita akan menyeting penjadwalan manual. Yang kedua ada penjadwalan otomatis. Nah, di sini kita akan penjadwalan air secara otomatis Saya penyiramannya. Layarnya ya, Muhammad. Ya. Di saya kok belum kelihatan ya, Noval, untuk layar Noval. Belum kelihatan? Belum. Bentar. Ini sekalian ya, saya sama Pak Novar nih, berdua. Selamat malam, Pak Novar. Malam, Pak. Sudah, Pak. Sudah nampak. Sudah ya? Oke. Iya, Pak. Silakan di play dari awal ya. Oke, di play dari awal. Nah, ini kita play. Sudah kelihatan? Di saya masih, nah sip, udah kelihatan. Coba dari awal ya. Iya. Nah, di sini ada penjadwalan manual. Layar pertama layar penjadwalan manual. Di sini kita akan menyeting penyiraman secara manual. Nah, yang kedua di sini ada penjadwalan otomatis. Nah, di sini akan penyiraman secara otomatis. Nah, di sini ada layar informasi penyiraman. Nah, terlihat juga di sini ada ketersediaan air, jumlah tanaman, kualitas air, dan sudah disiram. Nah, di sini ada informasi penyiraman manual. Nah, ini kapan tanggal terakhir disiram, jumlah tanaman yang berhasil disiram. Nah, di sini juga sama, ada penyiraman otomatis, tanggal terakhir penyiraman, dan tanaman yang berhasil disiram. Nah, di sini ada riwayat dan pemetaan. Nah, riwayat itu
dikumpulkan data berupa penyiraman manual sama otomatis, terus ada tanggal juga. Nah, di sini ada tanam. Nah, di sini ada kategori penyiraman apakah itu otomatis, apakah itu manual. Nah, di sini juga ada informasi. Di sini ada filter. Kita mau lihat penyiraman yang gagal, misalnya di sini. Sebentar. Nah, untuk datanya di sini kita menggunakan SQL di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kalau kosong seperti ini belum ada data yang masuk untuk penyiraman yang gagalnya. Nah, selanjutnya di sini ada pemetaan lahan. Nah, di sini sebenarnya sini lebih ke daftar tanaman, apakah itu salah satu tanamannya yang sudah disiram apa belum. Nah, di sini ada jenis, misalnya di sini ada jenis tanaman, apakah itu tomat, selada, lobak. Nah, di sini ada statusnya. Nah, ini filter status penyiraman, ada penyiraman yang berhasil apa sudah. Oke, sekian. Itu gimana tuh? Coba dibuat satu, dicontohin tambahin data coba satu. Oh, satu data, Pak. Nah, coba tambahin data satu. Iya, misalnya di sini kita mau manual dulu ya. Kita mau nyiram misalnya di tanggal 20. Nah, misalnya kita 10 misalnya atur. Sebentar, Pak. Dia nge-loading, dia coba ngirim data. Nah, karena ini kita pakai nah udah nih, Pak. Kita pakai SQL on-premise, Pak, gitu. Jadi terhubung ke server lokal saya menggunakan table database SQL. Nah, di sini kita lihat ada penyiraman manual di sini. Kita langsung saja select row di sini. Nah, ini data yang telah masuk, Pak. Ya, ini data yang telah masuk, dia ada di ID 10. Nah, nanti data-data ini akan dikirimkan, nanti data ini yang tadinya masuknya ke database nanti akan diproses oleh IoT penyiramannya, Pak. Coba lihat Power Apps tadi. Oke, Power Apps. Power Apps yang tadi coba lihat. Coba di close dulu. Di close Di dulu. close. Coba lihat datanya. Datanya, itu, Pak. yang bagian sebelah kiri. Yang Oh, nomor data 3. sebelah kiri. Oh, ini ya. Yang itu. Iya, Pak, oke. SQL. Nggak apa-apa. Ini kayaknya Novar. Yang kita dapat email terus tuh ini kayaknya. Iya, Pak. Oh, ya. Paham ya? Oke. Berarti ini untuk IoT gitu ya? Kelompok Iya, ini Pak. ya? Iya. Lebih ke IoT sih, Pak. Tapi kita nggak megang IoT-nya. Kita cuma megang di aplikasinya aja gitu. Nanti aplikasi ini nyambung ke database, misalnya ke SQL saat ini, nanti perangkat IoT-nya itu nyambung juga ke database. Nah, di IoT-nya itu akan memproses data-datanya, Pak, di situ untuk penjadwalannya. Nah, nanti di IoT-nya juga akan mengirim data apakah status tanaman itu sudah disiram apa belum. Mungkin dia bisa menggunakan sensor tanah basah dan sebagainya, Pak. Oke, kalau dari saya cukup ya, karena udah ada Pak Novar, mungkin mau dilanjutkan nanti atau tadi juga ada Bu Herlina. Jadi saya cukupkan, terima kasih untuk kelompok ini. Saya yakin kalian juga banyak yang bukan dari IT ya, jadi banting setir, belajar hal-hal baru, dan sukses selalu buat kalian nanti setelah program ini. Terima kasih, selamat malam, mari. Malam, Pak. Ya, Terima kasih juga, Pak. Enggak. Terima kasih, Kak. Oke. Cek malam. Oke, lanjut saya ya. Iya, Tadi saya Pak. kelewatan di awal. Oke, di akhir udah di awal tadi. Coba saya tanya, ini tentang IoT tentang apa aja? Penyiraman,
tanaman ya? Iya Pak, Oke, permasalahannya efisiensi air Pak di pertanian Ya. dengan pengolahan air Ya. limbah. air limbah. Oke. Jadi teknologi semuanya gunakan Power Apps dan SQL Server ya? Iya Pak, tadi sudah ditunjukkan ada pakai SQL Server juga. Reportnya coba saya lihat. Penjadwalan daftar apa tadi di Power Apps-nya? Report, Pak. Reportnya ada reportnya nggak? Reportnya apa deh? Berupa riwayat sih Pak, sama informasi aja. Oke. Oke, udah bagus. Saya udah lihat demonya juga. Ya. Oke, karena tadi juga dijelaskan bareng sama Bapaknya Rinaldi. Oke, kalau dari saya udah oke. Saya Iya Pak, nggak ada problem. makasih Pak. Oke, thank you Oke ya. Pak, terima kasih Semangat. Pak. Oke. Iya Pak. Ya, ada lagi. Oh, berarti ini ya, apa namanya, beda apa namanya, beda Ini apa sih, mentor ya? Beda ya, mentor, beda nguji gitu. Misalnya kayak tadi KST kan dia nguji inilah apa namanya, dokumen-dokumen yang gitu. Kayak apa sih tadi itu video pitching. sama nilai videonya. Laptop aku depan sekali nih. Laptop aku depan sekali. Kipas anginnya udah kipas anginnya udah ini nih, udah kuat kali. Pasti salah nanya. Iya. Parah. Kacau. Ini tinggal Pak Argo ya? Pak Argo kali yang masuk nggak sih? Sama Bu Clara belum. Bu Clara belum ya? Waduh. Bu Clara. Nggak tahu ada tuh mereka masuk apa enggak. Ya tapi Mak, apa namanya, oke lah. Apa namanya, prototipe kita. Ya kendala-kendala internet mah udah wajar lah. Kayak bentar, siapa lagi datang dong? Datang nih, ditanya nih. Sampai jam berapa sih, Li? Jam 8 kali ya? Jam 20 ya? Iya iya iya. Sembilan malah, Pal. Hah? Jam 9? Jam 9. Jam 9, Lama Wi. lama banget. Nanti kalau misalnya kita ada yang on screen, kita off cam aja Wi, kalau bisa biar nggak berkali. Benar. Kalau aku tengok tadi berkali di YouTube itu. Iya, serada.
Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Silakan dipresentasikan. Ya, apa, share screen-nya apakah sudah terlihat ya? Sudah jelas mukanya Dian Rizky dan muka saya. Iya. Ya, sebentar, sebentar. Jadi seperti ini Pak, kita memakai PowerApps tadinya. Oke. Good. Nah, sama seperti, minggu-minggu sebelumnya yang waktu, apa namanya, mentoring Pak. Nah di sini, di layar pertama di sini kita, ada penjadwalan manual, yang kedua ada penjadwalan otomatis, nah yang ketiga ini, informasi penyiraman Pak. Nah di sini ada tombol untuk reward penyiraman. Nah di sini ada filter. Ini untuk memfilter, riwayat, eee, penyiraman yang gagal. Nah, di sini belum ada penyiraman yang gagal, jadi belum ada datanya, Pak. Nah, di sini ada pemetaan lahan. Nah, jadi kita untuk pemetaan lahan, lebih ke daftar tanaman aja, Pak. Nah, di sini ada filter penyiraman, kita lihat penyiraman yang sudah disiram. Nah, di sini terlihat di sini ada tanaman yang yang sudah disiram, ada jenis tanaman sama statusnya, Pak. Nah, di Ini sini kita asumsinya IoT-nya jalan gitu ya. iya, asumsinya IoT-nya jalan, Pak. Nah, untuk, penyimpanan data kita di sini menggunakan SQL, Pak, jadinya. Nah, Oh, ini pakai SQL. iya, jadinya kita pakai SQL. Nah, ini menggunakan on-premise ya, SQL server lokal yang nyambung langsung ke PowerApps-nya, Pak. Nah, Ini database-nya lokal. iya database-nya lokal jadinya, Pak. Power Apps-nya PowerApps-nya, iya online, Pak. Jadi ini kesambung langsung ke server lokal SQL, Pak. oke. Oke, gimana caranya Nah, kamu nyambungin dari lokal ke online-nya? pakai ini, apa namanya, Pak, pakai software dari Microsoft-nya, Pak. Nah, pakai on-premise data gateway ini. Jadi datanya kita ambil. Nah, di sini ada add connection. Nah, kita pilih yang SQL Server Authentication. Nah, kita pilih koreksinya pakai on-premise. Nah, nanti kita tinggal Oh, masukin, SQL server, namanya, database-nya, username, password. Nah, kita di sini kita pilih gateway-nya. Nah, ini udah dibuat menggunakan aplikasi ini, Pak. mhm. Kalau on-premise, kalau datanya pindah, Iya, kalau ber iya, kalau pindah itu masalahnya, Pak. Jadi nggak usah kepake. Nah, iya. sebelumnya sih kita udah, pakai i apa namanya, Pak, pakai, eee, Excel terus kita Excel. iya, Excel. Awalnya kita pakai Excel terus lalu kita taruh di, OneDrive. OneDrive. Nah, iya, tapi, kita untuk, untuk nampilin data, untuk narik datanya itu lama, Pak, jadinya. Dari OneDrive Untuk lama? iya, Pak, lama. Jadi kita harus di-refresh dulu gitu, Pak.
Oke. Saya malah baru tahu kalau dari Excel lama. Biasanya nggak terlalu signifikan bedanya. Iya, apa namanya, harus kalau waktu kemarin sih dicoba harus di-refresh dulu, nanti datanya baru muncul. Kalau kita pakai SQL ini, langsung Pak jadinya, langsung ketarik datanya. Bahkan kalau di Excel kemarin kita coba, pas dilihat datanya, dia ngebentuk ID baru Pak, ID field-nya, di tabelnya itu, untuk si Power Apps-nya. Kalau di SQL kan kita, apa namanya, ID-nya kita yang bikin sendiri gitu, auto increment gitu, Pak. Oke. Ya ini bagus. Ya, makasih, Pak. Berapa lama nih desainnya? Saya kalau lihat aplikasi desainnya aneh-aneh gitu, saya paling nggak bisa desain soalnya. Berapa lama ini bikin desainnya sendiri? Ini Karena ini kan desainnya bukan desain Microsoft banget ya. Microsoft bukan, itu kan Pak. ketika kalian drag and drop kan kotak-kotak gitu. Nah, ini Bukan ketika kotak-kotak, kalian Pak. Ini buat oval-oval gini, berapa lama? iya, ini, untuk paling lama sih, ini kan UI UX saya yang buat ya Pak, untuk yang untuk data, naro tempatnya atau enggak nambah menu apa itu kan ya per kelompok Pak. Nah ini ya kemarin sih saya ya 3 hari Pak. Nah di sini, di sini saya naruh di sini, misalnya untuk ngebuat card itu kita pakai apa namanya, pakai HTML Pak jadinya. Nah ini dia. Jadi nge-coding sendiri kita ngebuletnya gitu Pak untuk card-nya. Terus untuk, background seperti ini, nah ini menggunakan image kita bikin sendiri pakai Photoshop Pak. Nah ini dia. Nah untuk icon-icon itu kita ambil dari website namanya Icon8. Nah kita di situ banyak icon-icon Pak, nanti kita tinggal ambil, tinggal taruh di situ. Nah, ini untuk background seperti ini, Pak. Ya jadi ini untuk ngelengkung seperti ini enggak kita bikin di Power Apps-nya, kita bikin gambar dulu di, Photoshop. Nah, baru kita masukin ke ininya. Nah, ini icon-icon sama dari Power Apps juga. Kalian udah nyoba nginstal di HP belum? Oh, di ini diinstal di handphone kan pernah, Pak. Itu waktu menggunakan, datanya lewat Excel, lewat OneDrive. Nah, semenjak kita pakai SQL itu nggak bisa, Nggak Pak. bisa. Iya, Iya, desainnya pasti nggak premium. bisa. Iya, premium. Nggak, maksud saya ukuran HP kan beda-beda ya. Ada Iya, yang zaman sekarang handphone pasti rata-rata 6 ke atas lah. 6 Iya, inci iya. dan segala macam. Lebih, Nah, yes. kalau ini tadi gambarnya fix PNG kayak gini, kalian pernah nyoba nggak ganti Belum pernah di beda belum pernah device coba gitu? sih. Untuk di beda device sih belum pernah coba, misalnya di smartphone gitu, Pak. Itu belum pernah. Ya mungkin, Oke. untuk image sih kita udah setel di feed ya, Pak. Jadi itu ngikutin layar. Ya ikutin layar sih, tapi kalau Iya, rasionya rasanya rata-rata beda kan emang. handphone ada yang 16:9. Kalau ada yang Iya, rasionya beda, udah jadi kelihatan gepeng-gepeng gitu. iya agak nanti ada yang kecil, ada yang gede sendiri, ada yang kepotong. Iya untuk auto, apa namanya, responsifnya sih emang belum di-setting ke Iya, sana, Pak. karena gambar kan. Kecuali Iya kalau kalian gambar. code pakai Flutter atau Kotlin itu kan dia bisa langsung ada constraint kanan, constraint kiri. Jadi Iya, Pak. rasionya bagus. Iya Kalau gambar ya resiko. resiko, Oke, Pak. good untuk kelompok Cupid. Saya pindah ke room sebelah lagi. Semangat Oke, ya. Pak. Mas, Baik, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, selamat malam, Bu Vita. Selamat malam, Bu. Iya, Bu. Selamat malam, Dek. Malam-malam, Bu.
Oh, ini cowoknya 3, cewek 1. Halo, Dek Ali. Ali, Dek Ali kok nggak online ini. Ali. Ini kerja keras, Bu. Buat apa ini kalian, Dek? Buat apaan, Li? Kami membuat Kasih, Bu. aplikasi Bu dari PowerApps dengan judul meningkatkan efisiensi air di pertanian dengan pengolahan air limbah Bu untuk menyelesaikan masalah terkait hal tersebut. Ya, udah aku mau lihat itu kayak apa. Langsung puter video demonya aja, Dek. Tapi Video. dicepetin dikit ya. Dicepetin dikit. Iya. Mau lihat kayak apa gitu. Atau mau Iya. didemoin langsung gitu juga nggak apa-apa. Demo langsung aja, Bu. Oh, demo langsung kalau aja. kalau di video soalnya nggak muncul. Nge-lag biasanya videonya ya. Iya, Bu, nge-lag berat juga kali, sih Bu. takutnya. Nah, betul langsung dah. Nah, udah terlihat, Bu. Kita udah. Ya, di sini ada layar pertama tuh, di sini ada penjadwalan manual, Bu. Di sini penyiramannya itu kita setel untuk dijadwalkan untuk secara manual. Nah, misalnya kita di sini mau nyiram tanggal berapa, pada jam berapa, menitnya berapa. Nah, selanjutnya di sini ada layar kedua, di sini secara otomatis. Jadi penyiraman ke tanamannya itu mau setiap hari apa, misalnya kita mau menyiram setiap hari Senin dan Minggu aja. Nah, berarti nanti tiap Senin dan Minggu itu akan tersiram. Nah, ini untuk setelan jamnya. Nah, selanjutnya di sini ada layar ketiga. Nah, di sini ada informasi penyiraman. Di sini ada ketersediaan air, jumlah tanaman yang sudah jumlah tanaman, kualitas air, sama jumlah tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini ada informasi penyiraman manual dan otomatis juga. Nah, di sini ada tanggal terakhir kapan disiram, sama tanaman yang sudah disiramnya itu berapa. Nah, di sini ada button juga, di sini kita ada riwayat penyiraman. Nah, di sini terlihat ada filter di sini, dan di sini ada filter untuk menentukan mana penyiraman yang berhasil, mana yang gagal. Nah, di sini terlihat di sini ada penyiraman yang berhasil. Nah, tadi kan sebelumnya yang gagal kan kosong ya, berarti itu datanya masih belum ada, Bu. Nah, di sini ada berhasil. Nah, di sini ada tanggalnya kapan, ada jenis metode penyiramannya, ada manual. Nah, di sini ada yang otomatis juga, tanaman disiramnya ada berapa, sama status penyiramannya, apakah berhasil, apakah gagal. Nah, selanjutnya ada pemetaan lahan. Nah, pemetaan lahan lebih ke daftar tanaman sih, Bu. Di sini ada jenis tanaman, sama statusnya, apakah itu bisa disiram apa belum. Nah, kalau kita lihat yang belum di sini, nah berarti di sini ada jenis tanaman, misalnya tomat 3 itu belum disiram, Bu. Nah, untuk datanya kita menggunakan di sini menggunakan SQL Server. Nah, itu langsung connect ke server lokal, server SQL lokalnya, Bu. Nah, Jadi oke, tukang kebun sekian, harus Bu. dikasih tahu ini, Dek. Ya, Bu. Harus dikasih tahu cara pakainya. Cara lapornya. Keren sih ini, Dek. Kalau di Jepang memang tukang nyiram aja itu insinyur mereka ya. Iya, Bu. Iya, dia ya seperti itu, Bu. Jadi nyiram secara otomatis. Jadi Keren secara ini. manual pakai nyiram pakai selang misalnya, itu udah udah nggak di ini. Iya. Nah, ini bagusnya ini loh, ada informasi ketersediaan air juga ini, bagus ini. Iya, Bu. Makasih. Itu udah keputusan kelompok sih, Bu. Iya. Bagus. Ya, Bu. Untuk aplikasinya untuk sekian sih, Bu. Baru segini aja. Sudah oke sudah. Iya, tujuan apa namanya, CP kita, custom project kita kan apa namanya, penyiraman secara otomatis gitu.
Kalau Padahal nama kita grupnya Cupid ini ya. ya Cupid, Bu. Nama grup Cupid Cupid. tapi ngurusin masalah ngurusin masalah percintaan. Iya. Ya mungkin Cupid itu dia lebih suka cinta tanaman, Bu. Iya, dewa Keren sih, Dek. dewanya Ini lebih simple ya, simple tapi bermanfaat gitu. Kamu juga cuman kalau pakai Power Apps gitu, kan nggak mumet-mumet banget loh, Dek ya. iya, Bu. Power Apps susah, Dek. malah nggak bisa diduplikat malah. Oh, betul. Iya. Bagus ini. Ini kalau misalnya akan ada yang menggunakan gitu deh, cocoknya untuk apa ini? Untuk sekolah gitu atau mungkin kayak perusahaan ya? Kayaknya gedung perkantoran di IKN kayaknya cocok ini. Iya bisa sih. Belum ada informasi penyiramannya seperti apa. Kan katanya nanti serba hijau di sana kan ya, Iya, iya. bangunan hijau. Jadi Iya. sangat penting ini. Ini tadi aku berkunjung ke sebelumnya ke room 9 itu, tadi ada room yang apa Dek, membuat aplikasi voting gitu. Tak usulkan nanti tak suruh masukkan ke KPU, kalau ini masukkan ke IKN. Keren sih, Dek. Biar lebih Simple, iya. simple tapi bermanfaat ya. Kan aplikasi apapun kalau itu enggak bermanfaat, tidak ada gunanya. Ini sederhana tapi bermanfaat, bagus. Dan ini juga membuatnya cuma pakai Power App, nggak mumet-mumet banget gitu loh ya. Iya, Bu. Sederhana. Soalnya aku tahu nih, Dek Ali ini kan bukan jurusan IT nih, dari hukum ini. Yang lain adik-adik kan juga bukan anak IT toh. Benar, Bu, benar. Masih ingat, Bu. Iya. Dek Noval, Dek Rizky kan juga bukan anak-anak IT. Ternyata bisa Dek membuat apps. Oke, Dek, bagus banget. Tetap semangat ya. Tunggu 5 mentor berikutnya berkunjung. Oh, masih ada Mungkin 5 nanti lagi, Bu? akan 4 atau 5 lagi, lupa saya. Oh, iya. Sabar-sabarkan hati, pokoknya tambahkan hati. Mungkin akan mendapat Bu. pertanyaan yang sama. Kalau aku sih pertanyaannya sudah simpel aja. Pakai teknologi apa, dan menurutku ini sudah bagus. Oke, best luck ya, tetap semangat. Iya, Bu. Baik, Itu Bu. dulu ya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam, sama-sama, Bu. Dek. Oke, Iya. Dek. Terima kasih ya, Bu. Cernita, semangat. Cewek sendiri loh, semangat. Gimana lagi, Pak? Mau mentor lagi. Semangat, wes, semangat. Mentor dulu, Dik. Halo. Iya, halo, Kak Herlina. Ya, selamat malam, teman-teman. Iya. Malam, Kak. Oke, baik. Kalian membuat apa ini? Kalau kami, Kak, membuat aplikasi untuk penyiraman otomatis menggunakan Power Apps. Jadi untuk judul capstone kami itu meningkatkan efisiensi air di pertanian dengan pengolahan air limbah. Jadi untuk menyelesaikan masalah terkait proyek tersebut, kami membuat Power Apps, Kak, untuk menyelesaikannya. Oh, oke. Jadi ada informasinya. Oh iya, kalau seperti ini nanti sumber datanya dari mana?
untuk sumber datanya itu kami pakai SQL server Kak, Oh, lokal. oke. Untuk database-nya SQL Server gitu ya, tapi maksudnya input datanya gitu loh. Kan kalau misalkan database-nya SQL Server tapi nggak ada input datanya kan ya, pasti datanya akan statis gitu ya, tidak akan bertambah gitu. Nah, untuk menambahnya itu dari mana? Oh, iya, Kak. Untuk input data ke database SQL-nya kita tetap pakai Power Apps, Kak. Jadi di sini kita kan penyiraman secara otomatis ya, terjadwal gitu. Nanti di sini ada penyiraman tanggalnya berapa, pada jam berapa gitu. Nah, nanti itu kalau kita mencet atur seperti ini akan masuk ke data SQL-nya, Kak. Nah, seperti ini. Oke. Saya pikir ada unsur IoT-nya gitu ya, enggak ya? Oh, Oke. enggak. Jadi Ya, kita fokus di aplikasinya, di IoT kita tapi enggak. sebenarnya kan possible ya, maksudnya kalau misalkan nanti ada fitur yang melibatkan IoT device gitu, ya. Oke. Itu ada penjadwalan otomatis juga. Iya, Kak. Di sini kita ada penjadwalan manual. Nah, di sini kita mau jadwalkan secara manual untuk penyiramannya. Nah, di sini ada secara otomatis. Nah, di sini ada mau kapan, tiap hari apa kita mau nyiram tanamannya. Misalnya kita mau hari Senin dan Minggu. Nah, itu akan Kalau diatur. saya lupa gitu gimana ya? Kalau aktualnya saya lupa gitu, nasib ya berarti. Oh, misalnya Misalkan lupa saya udah untuk jadwalkan hari Senin, setiap hari jam 5 sore gitu misalkan. Tapi saya lupa Oh, setiap hari. ternyata. Oh, enggak. Apa namanya? Jadi semenjak setelah kita udah nge-set jadwal seperti ini, nanti akan masuk ke database. Nah, nanti di IoT-nya itu akan nyambung juga ke database. Nah, nanti IoT-nya itu sudah diatur program untuk nyambung ke SQL-nya. Kalau Nah, nanti data sudah diintegrasikan gitu dengan IoT device-nya gitu ya, harapannya begitu gitu ya. iya, Kak. Oh, oke. Ya, bisa nyambung dari IoT nyambung ke database ke aplikasinya ini. Ya. Oke. Baiklah, terus harapan kalian kalau misalkan sudah ada ini nanti dampaknya apa tuh? Dampaknya atau manfaatnya gitu. Untuk manfaat sendiri Kak, dari kami yang pertama itu dia adanya peningkatan dari efisiensi airnya. Kenapa? Karena tadi di status itu ada menunjuk dari kualitas airnya, dan itu bisa membuat tanaman itu lebih subur gitu Kak. Dan dari segi airnya enggak, dan itu dapat memudahkan pertaniannya Kak. Oke ya. Saya rasa sudah oke sih ya, semoga nanti bisa dilanjutkan ya. Jadi bisa integrasi dengan IoT jadi lebih real lagi. Tapi ini mungkin ada typo sedikit teman-teman, jadi saya agak concern ke kalau typo Iya itu Kak, mungkin di bagian tanggal terakhir. Betul sekali, dan kalau misalkan ini bahasa Indonesia mungkin formatting untuk tanggalnya juga disesuaikan ya. Karena kita kan kalau di Indonesia kan tanggal, bulan, tahun gitu ya, bukan bulan, tanggal, tahun. Itu saja sih sebenarnya. Oke, Ya. Kak. Iya. Baik Kak. Konsistensi dari font size-nya juga. Jadi kalau misalkan ini kan mungkin akan ada lanjutan ya. Nah, kalau misalkan kalian lolos, nah hal-hal kecil seperti itu nanti bisa diperbaiki. Ya kayak tanaman yang disiram 10, tapi kan 10 itu font size-nya gede banget itu. Iya kan? Iya. Nah, Iya. ya. Yang bawah kok tanaman yang disiram kok. Yang Iya. bagian bawah.
Nah, ya itu ya, kan bisa disamakan dengan yang di atas ya. Iya, ya. Ya minor sih sebenarnya, tapi ini udah keren lah, sudah bagus gitu. Oke, sip dari saya itu ya. Saya ke room yang lain. Oke, thank you ya semuanya ya. Selamat malam. Oke, terima kasih Malam Kak. Kak, terima kasih juga Kak. Yuk. Ini berarti tinggal siapa Bu? Bu Clara ya? Belum.
Halo, malam teman-teman 8. Mungkin boleh langsung di-share aja videonya. Thanks. Oh, oke, baik, Kak. Tapi kalau kita pakai video itu, audionya nggak keluar, Kak. Oh, oke. Emang langsung. nggak ada audionya atau? Oh, emang audio untuk kirim ke Teams-nya itu nggak muncul gitu. Apa mau langsung dipresentasiin aja, Kak? Boleh. Kalau mau langsung juga boleh, nggak apa-apa. Oh, Capek ya iya. 11 kali ulang-ulang. Ada 11 mentor ya. Iya, biar. Oke deh, silakan. Ya. Kak, ini apakah sudah muncul? Sudah kelihatan. Sudah ya? Ya. Nah, di sini kita judulnya untuk sistem penyiraman air otomatis untuk pertanian. Nah, di sini kita akan menggunakan Power Apps untuk membuat aplikasinya. Nah, di sini di layar pertama di sini kita ada penjadwalan secara manual. Nah, di sini kita mau setting tanggalnya, mau tanggal berapa untuk penyiraman otomatisnya, pada jam berapa juga. Nah, selanjutnya ada penjadwalan secara otomatis. Di sini kita memilih hari apa aja untuk melakukan penyiraman secara otomatis. Misalnya kita mau nyiram tanaman setiap Senin dan Minggu. Nah, ini untuk pengaturan jamnya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi penyiraman, ada ketersediaan air, jumlah tanaman, kualitas air, sama jumlah tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini ada informasi penyiraman manual juga, tanggal terakhir kapan, sama tanaman yang sudah disiram. Nah, ini juga sama berlaku untuk penyiraman otomatis. Nah, di sini ada button untuk melihat riwayat penyiraman. Nah, riwayat penyiraman di sini ada metode penyiraman, ada manual sama otomatis, tanggal penyiraman, tanaman yang sudah disiram, sama status penyiraman, apakah berhasil apa gagal. Nah, di sini ada filter penyiraman. Nah, kita mau filter penyiraman yang gagal misalnya. Oke, sebentar, Kak. Ini sedang lagi proses pengambilan data. Nah, di sini kosong, tidak ada penyiraman yang gagal. Nah, di sini kita lihat pemetaan lahan. Pemetaan lahan itu lebih ke daftar tanaman. Ada jenis, sama status tanaman tersebut apakah sudah disiram, apakah belum. Nah, di sini juga sama ada filter penyiraman. Misalnya kita mau lihat tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini sudah terlihat di sini tanaman-tanaman yang sudah disiram. Nah, untuk datanya di sini kita menggunakan SQL. Nah, di sini SQL server yang tersambung ke server lokal. Nah, seperti ini jadinya. Nah, oke, sekian, Kak, untuk demonstrasi demonstrasi aplikasinya. Mantap. Bagus nih aplikasinya. Keren. Pakai Power Apps ya bikinnya ya kalian ya? Iya. Jadinya kita pakai Power Apps. Oke, siap. Oke. Secara fungsionalnya juga tadi udah jalan juga aplikasinya. Mungkin saya udah kasih nilai juga buat teman-teman di tadi room berapa? Bentar. Oh, dari room 8 ya. Oke, Iya, room mungkin room 8. Oke, saya udah kasih nilai yang bagus juga buat kalian. Good luck ya dengan mentor-mentor yang lainnya ya. Saya izin keliling lagi dulu kalau gitu. Oke, thank you ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama, thank you juga. Berapa mentor lagi? Bu Clara belum kan? Iya, Bu Clara ya. Siapa lagi yang belum? Kata ya. Apa ya? Argo. Oh iya. Kayak cuman itu. Kayak semua mentor diajak buat ini dah.
buat CP ini. Iya, iya. Kak Siti juga masuk, Kak Siti ya? Belum sih Kak Siti. terus keluar lagi. Nah, ya udah deh, tungguin aja. Gorengannya habis ini ya. Besok. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Ya, oke. Silahkan bisa di-share videonya. Untuk videonya sih udah dibuat ya kelompok kami. Tapi untuk audionya nggak bisa keluar, Kak. Jadi Ya, ya nggak apa-apa. Sambil Anda inilah open mic ya, dijelaskan. iya, ya. Apa mau langsung Boleh demonstrasi? langsung demonya sambil dijelaskan ya, Iya, ya. intronya. Yang dibuat apa, kemudian seperti apa desainnya. Oke. Ya, jadi di sini kita
menggunakan, aplikasinya kita di sini menggunakan Power Apps. Nah, itu tujuannya untuk penyiraman tanaman secara otomatis. Nah, kita akan, demonstrasi langsung di sini. Nah, di sini, di layar pertama ada penjadwalan manual. Nah, di sini kita bisa, men-setting tanggal, mau tanggal berapa untuk penyiraman otomatisnya, dan di sini ada settingan untuk, jamnya. Nah, setelah itu di layar kedua, nah di sini kita ada penjadwalan otomatis. Nah, kita di sini bisa menyeting penyiraman secara otomatis di pertanian. Misalnya kita mau setiap hari Senin dan Minggu, gitu. Nah, terus selanjutnya ada di sini ada, menyeting jamnya, misalnya kita mau jam 7:15. Nah, di layar ketiga itu, eee, ada informasi penyiraman. Di sini ada ketersediaan air, jumlah tanaman, kualitas air, sama jumlah tanaman yang sudah disiram. Nah, untuk penyiraman manual dan otomatis juga ada. Nah, di sini ada tanggal terakhirnya kapan, sama jumlah tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini ada riwayat penyiraman. Di sini memuat data-data, yang sudah disiram. Nah, di sini ada filter. Di sini kita bisa memfilter untuk penyiramannya, apakah bisa melihat penyiraman yang berhasil, apa yang gagal. Nah, di sini ada riwayat penyiraman. Di sini ada, apa namanya, metode penyiraman yang atas ini menggunakan metode manual. Di sini ada yang otomatis. Nah, ini tanggal penyiraman sama, tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini ada status penyiraman juga, apakah berhasil, apakah gagal. Nah, di sini ada pemetaan lahan. Untuk pemetaan lahan di sini, lebih ke daftar tanaman. Di sini ada jenis tanaman sama, statusnya. Di sini ada filter. Untuk memfilter penyiraman, kita mau lihat penyiramannya yang belum disiram tanamannya. Nah, di sini terlihat ada tomat 3 dan lobak 1 yang belum disiram tanamannya. Nah, untuk, datanya di sini kita menggunakan SQL Server yang terhubung langsung ke server lokal. Nah, seperti ini. Oke. Sekian, Kak, untuk demonstrasi videonya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, good, tadi pakai Power App, kemudian database-nya pakai SQL ya? Berarti ini Iya. nanti semacam apa, reminder itu ya? Atau gimana? Atau itu kan nanti, jam berapa ya, misal penyiraman seperti apa, kemudian nanti sistemnya akan apa, menampilkan apa? Seperti alarm Oh. itu atau gimana? Oh, nanti ini lebih ini, jadi Kak, lebih nanti dari aplikasi ini, Mhm, tersambungnya kan ke SQL, database SQL, nanti dari mhm. database itu juga tersambung ke perangkat IoT, Kak. Oh, Nah, oke oke oke. iya, jadi kita nggak, apa ya, jadi nggak ngerjain di IoT-nya, kita fokus di aplikasinya. Nah, nanti Oh, oke. s nanti s mi da dari setelah Mhm kita menginput data seperti ini, mhm. nanti dia kan masuk ke database. Mhm mhm Sebentar, ini belum masuk, ini masih nge-loading. Nah, ini sudah masuk. mhm Nah, kalau kita execute di sini, nah di sini ada data baru di sini. Nah, mhm. nanti ini data Oke. ini yang akan diproses oleh IoT-nya. Oh, oke. Jadi nanti dia langsung menyiram otomatis itu ya? Iya, nanti Oke. si Heeh, IoT-nya akan memproses gitu. Nah, untuk oke. data-data Mhm seperti, ketersediaan air, jumlah tanaman itu juga mhm dari IoT-nya. Dari IoT mhm. ngirim data seperti ketersediaan air atau kualitas air, nanti kirimnya ke database, nah nanti baru muncul di, aplikasinya. Oke, itu yang 10 sudah disiram itu menunjukkan apa? Kalau tanaman yang 10 jumlah tanaman itu jumlah tanamannya ya? 10 itu, oh 10 tanaman sudah disiram itu ya? Iya iya, 10 tanaman Oh, sudah oke. disiram. Iya, seperti itu. Oke oke. Ya, good ya, kemudian ada ini nggak fasilitas help-nya gitu nggak?
Penggunanya gimana? Nanti ada ini ya berarti, ada semacam manual book-nya ya, cara pemakaiannya ya? Oh, Ya, untuk kalau diimplementasikan gitu kan oh iya iya pastinya iya kan. iya. Oh. Iya iya iya. Ya untuk itu sih kelompok kami belum Oke. belum ke arah situ ya, untuk implementasinya. Tapi Ya baru ini kok apa, aplikasi. interface-nya menarik ya, kemudian pemilihan warnanya, kemudian saya lihat juga apa, Anda nggak terlalu banyak meletakkan menu atau pilihan ya, kan ini kan nanti kan berarti pakai HP ya? Di mobile ya? Kalau lihat tampilannya kan di mobile ya? Eee, Atau apa? Atau web? iya iya pakai mobile. Mhm. Oke, mobile ya. Ini lebih Nah, ke mobile kalau sih. Nanti heeh, di di mobile pasangin aplikasi Power Apps baru ke project mhm ini. mhm. Oke oke. Karena kalau mobile itu kan kalau terlalu banyak apa, image, gambar segala macam kan jadi berat ya. Tapi ini yang Anda tampilkan itu apa, datanya sederhana gitu ya, nggak banyak gitu loh, tapi jelas gitu loh, oh ini tampilkan dan pemilihannya oke, pemilihannya bagus tadi, kemudian itu yang garis di kanan bawah itu menunjukkan apa Mas kalau diklik? Yang tadi? Nah itu Garis menu oh yang kanan, ini menu kanan bawah itu apa? Heeh, oh itu apa? ini lebih menunjukkan ke ini sih, apa namanya, informasi penyiraman. Mhm. Ini, apa, Oh, button button navigasi aja mhm sih. mhm. Iya. Oke oke oke. Oke, good, idenya semoga nanti kalau dikembangkan bisa sampai ke IoT-nya ya. Iya iya, itu Pastinya yang apa, diharapkan. idenya menarik ya. Sudah bisa apa, Anda men men-translate dari topik kemudian jadi sesuatu apa, aplikasi gitu ya. Aplikasi itu nggak harus kompleks isinya, tapi bisa mudah dipahami user, kemudian dengan pilihan warnanya juga nggak harus semua colorful, tapi bagus ya secara ini juga, tampilannya baik. Oke, good job ya untuk kelompok ini. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Iya, itu terima saja kasih, Kak. dari saya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Terima kasih Kak. Malam, Kak. Kak, profesor anjir.
Ya, halo. Silakan teman-teman ditampilkan atau didemokan video ya capstone project-nya. Oh, oke, Kak. Ya. Apakah sudah tampak, Kak, untuk share screen Ya, project? sudah terlihat. Oke, oke. Nah, di sini kita membuat sistem penyiraman otomatis untuk efisiensi air di pertanian. Nah, di sini kita membuatnya menggunakan Power Apps. Nah, di sini terlihat ada layar pertama. Di sini ada penjadwalan manual. Dan di sini kita menginput tanggalnya mau tanggal berapa untuk penyiraman airnya dan juga jamnya. Kita mau jam berapa untuk melakukan penyiramannya. Nah, di layar kedua ada penjadwalan otomatis. Bedanya kalau di sini penyiraman airnya secara otomatis, kita mau nyeting setiap hari apa untuk melakukan penjadwalan penyiramannya. Nah, di sini juga sama ada untuk mengatur jamnya. Nah, di sini ada informasi penyiraman, di sini ada ketersediaan air, jumlah tanaman, kualitas air, dan jumlah tanaman yang sudah disiram. Di sini ada penyiraman manual dan penyiraman otomatis, informasinya berupa tanggal terakhir dan juga tanaman yang sudah disiram. Nah, di sini ada riwayat penyiraman. Nah, di riwayat penyiraman ada beberapa riwayat. Di sini ada riwayat yang menggunakan penjadwalannya dengan manual dan juga secara otomatis. Nah, di sini ada tanggal berapa dilakukan penyiraman, tanaman yang disiramnya ada berapa, sama status penyiraman, apakah berhasil, apakah tidak. Nah, di sini kita menggunakan filter untuk penyiraman. Di sini ada filter untuk penyiraman berhasil dan juga ada gagal. Kalau kita klik di sini untuk memfilter penyiraman yang gagal, nah berarti di sini datanya kosong. Berarti belum ada data yang penyiramannya gagal. Nah, di sini ada pemetaan lahan. Pemetaan lahan lebih ke daftar tanaman. Nah, di sini ada jenis tanaman, misalnya di sini ada tomat 3, lobak 1. Nah, di sini ada statusnya juga. Nah, untuk status di sini belum disiram tanamannya. Kalau kita mau lihat tanaman yang sudah disiram, kita bisa menggunakan filter yang di bawah ini. Nah, berikut tanaman-tanaman yang sudah disiram. Nah, untuk datanya kita di sini menggunakan SQL Server, menggunakan server SQL yang lokal. Nah, seperti ini. Nah, untuk demonstrasinya sekian, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih untuk presentasinya ya. Mungkin dari saya sendiri lebih ke arah apa namanya teknis untuk ininya nih tampilan. Jadi biasanya tuh kalau tampilan kayak yang tadi ya yang saya lihat filter adanya di bawah, tapi pada umumnya memang biasanya di atas gitu teman-teman. Karena Iya, iya. Iya. ya kebanyakan orang akan ngelihat dari atas dulu. Di halaman atas kan baru mereka scroll ke bawah gitu. Ya jadi kalau nantinya kelihatan, oh filternya di atas nggak ada nih, artinya memang nggak ada filter, padahal ada di bawah gitu. Karena itu yang jadinya satu hal yang harus ditingkatkan, maksudnya harus diubah lah gitu ya. Kemudian halaman untuk back-nya juga biasanya itu ada di sebelah kiri atas, bukan di kiri bawah gitu ya. Jadi itu yang perlu diubah. Tapi menurut saya saat dari sisi UI sudah oke. Ya mungkin dari sisi peletakan kolom beberapa komponen ya yang harus diubah itu aja sih. Oke, oke. Terima kasih, Kak, Ya, masukan baik. UI UX-nya. Iya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Izin ya ke kelompok lain. Oke, Iya, terima Kak. kasih, Terima Kak. kasih banyak, Kak. Iya, Terima kasih, terima Kak. kasih.